wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai cara screen record menggunakan EZ Recording di ponsel Android kalian. Nah, bagi kalian yang belum download, kalian silahkan kunjungi Play Store, kemudian ketik EZ. Nah, di sini ya, EZ Recorder Screen. Nah, nanti akan muncul. Nah, kalian pilih yang ini gambarnya, EZ Screen Recorder No Add. Nah, kalau belum diinstal, itu nanti akan meminta perintah install. Karena berhubung aku udah install, ini berarti tinggal open seperti itu ya. Nah, ini aku lagi record menggunakan EZ Screen Recorder seperti itu. Nah, aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk mengajar gitu ya. Nah, misalnya kalian punya filenya di handphone, kita tinggal buka aja si filenya tersebut. Misalnya ini, aku kasih contoh aja ya. Nih. Nah, kita buka si filenya. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, mohon maaf loading. Nah, ini misalnya, oke. Nah, ini kita play aja. Nah, kemudian PowerPoint-nya ini akan segera tayang seperti itu. Nah, misalnya ini slide pertama, kemudian kita lanjut ke slide kedua, what is STEM, seperti itu. Nah, ini sebetulnya ada video. Nah, videonya kita putar. What is STEM? It's the acronym for Science, Technology, Engineering, and Mathematics. The disciplines that are vital for a thriving economy and a safe and healthy society. In kindergarten through 12th grade in the United States, most STEM teaching and learning focuses on science or mathematics. Comparatively little attention. Ya, intinya STEM itu adalah Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Di dalamnya terintegrasi antara sains, teknologi, engineering, dan matematik. Nah, ini cocok banget digunakan dalam mata pelajaran terutama sains. Nah, karena aku mengajar mata pelajaran kimia, nah ini bisa dipakai apalagi menggunakan model pembelajaran project seperti itu ya. Nah, udah selesai ya ceritanya. Kemudian kita lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan STEM? Nah, STEM itu adalah sains, teknologi, matematik, engineering, dan matematik. Nah, untuk sainsnya sendiri merupakan suatu kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. T-nya itu teknologi. Nah, di sini inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. E-nya yaitu engineering. Nah, di mana pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Sementara M-nya yaitu matematik, di mana matematiknya itu adalah ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering seperti itu. Nah, kenapa sih STEM itu penting? Nah, STEM itu sangat penting karena kita lihat yang pertama tantangan teknologi, di mana sekarang kita menghadapi teknologi yang sangat super canggih seperti itu. Nah, selain itu kunci dalam kemajuan dan inovasi. Jadi STEM itu bisa menjadi kunci untuk adanya kemajuan dan inovasi dalam bidang pendidikan. Dan penting juga untuk kesejahteraan, misalnya bisa dipakai untuk membuat usaha seperti itu ya. Nah, kemudian bisa mengembangkan sumber daya manusia, ini sudah pasti karena akan melahirkan manusia yang inovatif seperti itu. Akan meningkatkan kemahiran pemahaman saintifik, sudah pasti karena STEM itu basicnya dari saintifik seperti itu ya. Dan yang terakhir, transformasi proses pendidikan. Nah, ini jelas jadi STEM itu sangat penting bagi pendidikan. Nah, ini jadi ini contoh dari STEM ya, pembelajaran STEM, di mana di dalam STEM ini kita bisa menerapkan dan menghasilkan keterampilan pada abad 21 ini, yaitu 4C yang dikenal dengan 4C,
yaitu communication, collaboration, critical thinking, and creativity, seperti itu. Nah, jadi di sini pendidikan STEM dan keterampilan pada abad 21 itu sangat berkaitan. Jadi STEM ini bisa bisa menghasilkan peserta didik yang mempunyai keterampilan pada abad 21 ini, yaitu 4C tadi, seperti itu. Nah, ini ciri abad 21 di mana pada proses informasi itu tersedia di mana saja dan kapan saja pada abad 21 ini, dan model pembelajarannya itu diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Yang kedua itu komputasi, di mana pembelajaran saat ini itu lebih cepat memakai mesin. Nah, pembelajaran ini diarahkan untuk merumuskan masalah, menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Yang ketiga itu otomasi atau menjangkau segala pekerjaan rutin. Nah, di mana pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis, pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Dan yang terakhir, komunikasi, di mana pembelajarannya itu bisa dari mana saja dan kemana saja. Nah, ini menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah, seperti itu. Nah, apa sih karakteristik STEM? Karakteristik STEM itu adanya EDP atau Engineering Design Process. Nah, ini digunakan untuk mengintegrasikan sains, matematik, and teknologi, seperti itu. Nah, menurut Anne Jolie 2017, EDP atau Engineering Design Process ini ada tahapannya. Mulai dari define the problem, research, imagine, plan, create, test and evaluate, redesign, and communicate. Nah, jadi STEM ini yang paling penting adalah di redesign-nya, seperti itu ya. Nah, atau ini, jadi ini alurnya kalau diterjemahkan, yang pertama mendefinisikan masalah, kemudian meneliti atau mengumpulkan informasi, lalu membayangkan kemungkinan pemecahan masalahnya seperti apa, merencanakan desain produk, membuat produk. Nah, kemudian menguji coba dan mengevaluasi. Kalau misalnya belum sesuai, itu tinggal di redesign atau desain ulang. Kemudian buat lagi produknya dan diuji coba. Kalau udah sesuai, baru yang terakhir adalah mengomunikasikan, seperti itu. Nah, analisa STEM pada kurikulum 2013 itu yang pertama, identifikasi dulu berbagai KD, baik pengetahuan atau keterampilan yang sesuai dengan pembelajaran yang berbasis STEM. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu KD mana yang cocok, yang bisa dijadikan STEM, seperti itu. Yang kedua, identifikasi topik yang sesuai dengan KD tersebut. 3. Rumuskan indikator pencapaian kompetensinya atau IPK. Dan yang terakhir, analisis STEM pada topik yang terpilih tersebut. Nah, ini contoh pada mata pelajaran kimia, yaitu pada kompetensi dasar 3.6 kelas 12, di mana KD 3.6 ini menerapkan stoikiometri, reaksi redoks, dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Dan KD keterampilannya 4.6 menyajikan rancangan prosedur penyempuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Nah, contoh pada mapel kimia ini adalah topiknya electroplating, seperti itu. Nah, ini contoh pada mapel kimia topik electroplating ini IPK-nya mulai dari mengidentifikasi masalah yang terkait dengan electroplating, kemudian menerapkan konsep elektrolisis pada rancangan pelapisan, kemudian menerapkan hukum Faraday, merancang prosedur, merangkai alat. Nah, merangkai alat ini pada proses engineering-nya, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ini analisis STEM-nya mulai dari sains, teknologi, engineering, dan matematik. Sekian dan terima kasih. Penjelasan mengenai STEM, ada 2 warisan abadi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Satu adalah akar dan yang lainnya adalah sayap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh merecord materi
menggunakan screen recorder aplikasi EZ.